Ini saya kutip dari tim pengacara koordinator Aremania ya, Mas Azam Khan itu di Kota Malang. Pelaporan tuh karena komentar AA yang dinilai menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan kepada Aremania atau supporter Aremania FC. Dan samping itu Aju ya Ade Armando juga dinilai memojokkan Aremania ya, dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan itu. Intinya menurut tim pengacara ini juga dikatakan Ade Armando itu langsung tembak saja ya, seolah-olah mendiskreditkan Aremania. Dalam hal ini tadi Aremania disebut sebagai preman, sok jagoan dan seterusnya itu. Nah, diharapkan dengan proses pelaporan ini ya ada tindak lanjutnya. Artinya Aremania itu mendapatkan rasa keadilan melalui jalur hukum, bukan jalur street justice. Ini kan justru berbahaya kalau memburu Ade Armando seperti dulu kejadian waktu di demo itu. Wah, itu sudah street justice itu. Justru langkah Aremania yang didampingi oleh penasihat hukum Mas Azam Khan itu meminta pertanggungjawaban atas ujaran Ade Armando melalui jalur yang tepat untuk menuntut rasa keadilan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya, Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita membahas entah seri keberapa ya terkait dengan Ade Armando ini, Prof. Wah, tak terhitung nih di channel kita. Tapi kali ini sosok kontroversial ini lagi hangat diperbincangkan, Prof. Jadi yang ramai itu Ade Armando itu lagi diburu oleh Aremania nih, Prof. Wow. karena banyak berseliweran banner-banner yang dipajang di pinggir jalan ya, itu mempertanyakan Ade Armando. Iya. Nah, ini akan insya Allah kita bahas dalam setengah jam ke depan. Izin bacakan, Prof, saya kutip dari banyak media. Jadi supporter Arema FC, Aremania tersinggung dengan ucapan pegiat media sosial Ade Armando di dalam sebuah video seusai tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal itu menjadi alasan salah seorang koordinator Aremania melaporkan Ade Armando ke Polresta Malang pada Selasa, tanggal 11 dulu. AA menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan, kata tim pengacara koordinator Aremania Azam Khan di Malang. Ade Armando dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, kurang lebih seperti itu, Bro. Ya. Jadi saya mengawali pertanyaan pertama, ya. Jadi dari beredarnya video yang viral di media sosial terkait dengan ucapan Ade ini, kemudian membuat tersinggung, ya. Dan isi ya kontennya itu salah satunya nyebut supporter Arema FC itu berperilaku seperti preman dan bersikap jagoan. Ya. Jadi kalau saya lihat, Prof, Ade Armando itu seolah-olah disiapkan ya untuk selalu memihak polisi ya, dan terkesan nggak berempati ya, nggak berempati terhadap banyak supporter yang menjadi korban. Ini menurut Prof. Suteki bagaimana tinjauan secara moral dan etika terkait sikap Ade dan juga terkait sikap Aremania yang kini memburunya? Ya, kalau dalam bidang agama kita kan ada panduan ya bahwa adab itu mendahului ilmu, kan gitu ya. Nah, saya kira juga di dunia penegakan hukum kita juga penting untuk mempunyai pedoman bahwa moral etik itu mendahului hukum. Kenapa saya katakan begitu? Karena hukum itu kan sebenarnya bersumber dari moral. Ya. Nah, terkait dengan tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan ini, maka ketika masyarakat Malang itu pada umumnya ya, dan secara khusus adalah Aremania itu sedang mengalami luka hati yang menganga gitulah ya. Maka sebenarnya yang terpenting adalah penyampaian empati dan juga simpati, bukan mencaci,
merendahkan atau menjadikan korban itu sebagai apa katakanlah biang kerok yang dipersalahkan ya Prof ya. Iya, apalagi membuat stempel yang siapapun mungkin akan merasa tersinggung di situ seperti gaya arogan, petentengan, kemudian preman dan seterusnya ini. Hal ini saya yakin itu pasti membuat mereka tersinggung karena apa? Merasa direndahkan, bukan bersimpati tetapi justru merendahkan. Tapi kemarin juga hari ini juga saya baca kalau sebenarnya Ade Armando sudah melakukan klarifikasi itu. Tapi ya beberapa kali saya sampaikan justru dengan klarifikasi itu sebenarnya maksud utama yang sebetulnya dilakukan adalah pernyataan yang pertama itu kan itu. Iya, betul. Nah, saya kira begini Mas ya, aspek hukum itu tetap harus diperhatikan ya, mengikuti sikap moral. Kenapa begitu? Karena ya adanya fakta kematian yang jumlahnya itu kan mencapai ratusan orang ya. Kalau tidak salah sampai sekarang sudah ada 132 orang ya warga Aremania ini. Nah, pasti ada penyebabnya toh, ada fakta terbunuh banyak orang itu yang dalam hal ini terindikasi sikap represifnya aparat keamanan dan juga faktor kelalaian penyelenggara serta ini ada faktor ketidaksiplinan sebagian, ini saya katakan ya, sebagian supporter Aremania yang masuk ke lapangan permainan itu. Mestinya kan intinya kan tidak boleh toh, berapapun orangnya itu mestinya nggak boleh itu kalau supporter masuk ke arena permainan. Nah, kita pun saya kira harus jujur Mas bahwa ini ya sedikit banyak tetap ada pemicu antara lain juga dari yang dikatakan oleh Ade Armando tidak 100% salah, tetapi juga tidak 100% benar. Artinya juga ada pemicu dari faktor supporter yang sebagian tadi memasuki lapangan. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau saya boleh katakan ya Ade Armando itu mau melihat kasus ini secara objektif itu ya. Nah, taunya begitu kan. Namun saya simak kok kurang tepat karena tidak mendahulukan moral tadi ya, rasa simpati, empati dan atau turut berduka itu sebelum bicara tentang fakta-fakta yang dia nilai secara sepihak. Nah itu yang jadi sikap Ade Armando saya kira ya boleh dikatakan kurang beradab gitu. Oke, baik. Tapi menurut jenengan apakah ujaran Ade Armando itu layak diproses hukum, Prof? Atas ucapannya terkait tragedi Kanjuruhan ini? Ya, soal kelayakan sebuah ujaran untuk dilaporkan, itu kan memang harus dilihat apakah perbuatan itu memenuhi unsur-unsur delik atau tidak. Itu kan prinsipnya di situ. Betul. Nah, dalam hal ini yang paling utama adalah ujaran yang bersifat menyerang kehormatan atau merendahkan suatu orang atau seseorang atau kelompok orang yang ada di seseorang yang ada di kelompok itu berupa itu ujaran kebencian seperti tadi kata-kata sok jagoan, preman, petentengan ya dan seterusnya itu. Nah, ketika ujaran tersebut dimuat dalam sebuah video dan diunggah melalui media elektronik, nah maka itu sudah nanti bisa masuk ke wilayah Undang-Undang ITE. Saya kira kita juga masih ingat kasus yang menimpa saudara kita ya Mas Edi Mulyadi yang terkait dengan ketersinggungan masyarakat. Ini dalam hal ini kan masyarakat Kalimantan ya atas ucapannya yang menyatakan bahwa lokasi IKN itu sebagai tempat jin buang anak kan sebenarnya bermula dari situ kan, ketersinggungan bermula dari situ. Dan kemudian kita tahu dia juga sempat ditahan dan menjalani pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya juga diputus bersalah meskipun kayaknya ini saya lihat lebih ke persoalan menyebarkan berita yang kurang lengkap ya, bukan to the point pada persoalan ujaran tentang tempat jin buang anak itu. Tapi kalau kita lihat hubungan pengaitan tetap ada keterkaitan di sana. Jadi pemicunya itu, ya pemicunya tetap ucapan yang menyinggung perasaan warga Kalimantan tersebut. Nah, keadaan ini saya kira kok tidak jauh berbeda ya. Kalau kita lihat yang diucapkan oleh Ade Armando ini yang juga membuat ketersinggungan kelompok supporter Aremania khususnya dan pada umumnya masyarakat Malang itu.
Oke. Tapi Prof, dalam pandangan jenengan, apakah pelaporan terhadap Ade Armando ini semata-mata karena masalah keadilan ya bagi Aremania, atau apakah Ade ini membuat kegaduhan publik yang lebih tepat menurut jenengan? Hukum itu sebenarnya kan bertugas untuk memulihkan keadaan yang hilang, rusak, luka, tercemar sebagai akibat dari perbuatan dalam tanda kutip jahat seseorang itu ya. Nah, apakah itu menyangkut soal badan atau mungkin juga soal jiwa dan juga perasaan. Nah, rasa terhina, tersinggung, direndahkan dan lain itu harus dipulihkan dan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang menyerangnya. Nah, soal kemudian dia harus dihukum atau dimaafkan itu kan persoalan berikutnya. Tetapi proses itu memang mestinya tetap dilakukan gitu. Proses hukumnya itu. Nah, ini saya kutip dari tim pengacara koordinator Aremania ya, Mas Azam Khan itu di Kota Malang. Pelaporan itu karena komentar AA yang dinilai menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan kepada Aremania atau supporter Aremania FC. Dan samping itu Ade Armando juga dinilai memojokkan Aremania ya, dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan itu. Intinya menurut tim pengacara ini juga dikatakan Ade Armando itu langsung tembak saja ya, seolah-olah mendiskreditkan Aremania. Dalam hal ini tadi Aremania disebut sebagai preman, sok jagoan dan seterusnya itu. Nah, diharapkan dengan proses pelaporan ini ya ada tindak lanjutnya. Artinya Aremania itu mendapatkan rasa keadilan melalui jalur hukum, bukan jalur street justice. Ini kan justru berbahaya kalau memburu Ade Armando seperti dulu kejadian waktu di demo itu, wah itu sudah street justice itu. Justru langkah Aremania yang didampingi oleh penasihat hukum Mas Azam Khan itu meminta pertanggungjawaban atas ujaran Ade Armando melalui jalur yang tepat untuk menuntut rasa keadilan itu. Oke, baik. Prof, dalam pandangan jenengan, apakah pelaporan Ade ini ya, dalam kasus pelaporan Ade ini pihak kepolisian ini kan terkait dengan diskresi ya, kepolisian ya. Dalam pandangan jenengan, apakah kepolisian mampu bersikap objektif dan netral, Prof? Dan apakah langkah pelaporan ini memang perlu dilakukan atau gimana? Ya, pada prinsipnya dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian, Aremania dan juga tim penasihat hukum kan berharap proses hukum bisa dijalankan secara netral dan objektif kan gitu. Nah, mengapa begitu? Ya karena laporan tersebut diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi Aremania. Nah, kalau tidak dilakukan proses secara netral dan objektif, ya mana mungkin itu bisa menghadirkan keadilan bagi Aremania. Nah, kemudian apapun alasannya menurut saya itu proses hukum memang harus terus dijalankan. Ya, bisa atau dia harus dijalankan menurut saya. Soal nanti ada klarifikasi, yaitu nanti kembali kepada kelompok Aremania dan juga kepolisian. Mau memaafkan atau terus melanjutkannya. Memang cara restoratif justice sebenarnya bisa dilakukan ya Mas untuk kasus ini. Tetapi kan mereka harus ketemu dulu. Yaitu antara Aremania, kemudian Ade Armando dan juga kepolisian. Mengingat apa? Ini kan kejahatan di bidang ITE yang itu diatur pada pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE persoalan penghinaan orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan sebuah konten gitu ya di media sosial yang itu memuat persoalan penghinaan. Dan kalau kita lihat jenis delik di Undang-Undang ITE yang pasal 27 ayat 3 ini termasuk delik aduan. Meskipun di Undang-Undang ITE tidak mencantumkan bahwa ini adalah delik aduan, tetapi kita sudah punya pedoman yaitu putusan MK nomor 50 tahun 2008 bahwa itu dinyatakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu termasuk delik aduan. Nah, saya kira
langkah pelaporan itu sudah dilakukan secara tepat, tadi saya katakan begitu ya, oleh wakil Aremania yang tadi didampingi oleh tim pengacara yang dikomandani oleh Mas Azam Khan tadi. Tinggal tindak lanjutnya dari pihak Polresta Malang bagaimana itu? Ya tentu kalau tadi disebut dengan diskresi, ya itu memang di tangan polisi ya. Tetapi ini kan karena delik aduan, ya sebenarnya juga tergantung dari pengadu, yaitu apa? Ya wakil atau kelompok Aremania ini. Nah tentu sebelum meningkatkan kasus ini ke penyidikan, itu akan dilakukan pemeriksaan awal, ya permintaan pendapat ahli, kemudian juga meminta keterangan dari Ade Armando. Nah, kalau nanti dalam pemeriksaan itu terpenuhi unsur-unsur pidananya, saya yakin perkara ini akan dinaikkan ke penyidikan, ya ke penyidikan dengan menetapkan Aat sebagai tersangka. Namun sebaliknya, jika perbuatan AA tidak memenuhi kualifikasi unsur-unsur delik yang dituduhkan di awal, tentu polisi akan menghentikan penyelidikan. Jadi kalau terkait dengan diskresi tadi, kan ini bukan delik biasa, ini delik aduan, tetap itu kembali kepada para pihak sendiri. Nah semua, tapi ya kita lihat juga nanti kira-kira polisi juga pegang peranan penting itu maksud saya. Karena di samping nanti juga peranan dari polisi, peranan para pihak tadi juga jangan lupa desakan atau juga ya kita sebut namanya viralisasi ya, viralisasi kasus itu ya. Itu juga Mas turut menentukan apakah kasus itu akan diproses atau tidak. Mas mungkin masih ingat tuh kata-kata yang saya kutip dari pengacara Alvin Lim itu yang menyatakan bahwa diproses atau tidaknya sebuah kasus, ini sekarang ya di namanya era industri hukum itu tergantung 3 hal. Apa? Kekuasaan, keuangan, dan kekuatan media atau viralisasi. Nah mana yang bisa dimainkan untuk kasus ini? Baik. Iya. Ya luar biasa ya. Oke, Prof. Suteki, terima kasih jawaban-jawaban menarik terkait dengan kasus Ade Armando yang kini diburu oleh Aremania. Iya. Mudah-mudahan kita bisa melihat satu fragmen yang utuh dan pandangan-pandangan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suteki. Dan juga Puan dan Tuan, terima kasih yang sudah menonton sampai di pertanyaan terakhir. Ya, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena saat yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.